Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Indriani Putri, mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta. Selamat datang di podcast IISIP Jakarta, podcast yang membahas mengenai jurnalisme, televisi, khususnya talk show. Kali ini kita akan membahas mengenai talk show di televisi, yang mungkin Anda semua pernah menonton talk show politik di televisi, betul? Dan yang awalnya ingin mencari informasi, tapi ujung-ujungnya malah seperti nonton drama. Ada yang marah, ada yang saling serang, bahkan ada yang menyela, bahkan ada tangis-tangisan juga. Dan anehnya, kita tetap nonton sampai habis karena penasaran tentunya. Saya juga pernah kok ada di titik itu. Dan justru dari situ, satu pertanyaan muncul di kepala saya. Ini benar nggak sih? Atau hanya pertunjukan semata? Dari rasa penasaran itu, saya mulai memperhatikan lebih dalam. Terutama pada salah satu program talk show politik di salah satu televisi nasional, yaitu program Talk Show 2 Sisi TV One. Di setiap episodenya terasa lebih hidup, dan tema-temanya juga cukup bagus karena mereka mengangkat tema-tema yang viral pada saat ini. Dan tentunya kalau talk show itu selalu ada dua kubu. Talk show itu ada dua kubu, yang kubu pro dan kubu kontra. Dan yang menariknya, talk show 2 sisi ini ada dua host yang mendampingi mereka. Untuk host pro dan untuk host yang tim kontranya. Dan tentunya mungkin ini tidak hanya sekedar diskusi, tapi sesuatu yang memang dirancang untuk terlihat seperti konflik. Akhirnya, saya mengangkat penelitian dengan judul Dramaturgi, Spektakel Media, dan Komodifikasi Konflik dalam Talk Show 2 Sisi TV One, di mana penelitian ini akan membahas mengenai dramaturgi, spektakel media, dan komodifikasi konflik yang ada di Talk Show 2 Sisi. Sejauh mana sih atau bagaimana sih prosesnya seperti itu? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita sedang menonton teater itu biasanya di atas panggung ada tokoh baik, ada tokoh jahat, ada konflik yang dipertunjukkan, dan ada emosi di sana. Kita tahu itu drama, tapi kita tetap terus nonton loh, karena kita penasaran. Tapi bagaimana kalau format seperti itu terjadi di televisi dan kita menganggapnya sebagai realitas? Nah, disinilah konsep dramaturgi itu bekerja. Dalam teori dramaturgi, kehidupan sosial itu seperti panggung. Menurut Erving Goffman, kehidupan sosial itu seperti panggung teater. Ada dua ruang. Yang pertama ada front stage atau yang kita lihat depan panggung, dan ada backstage yang tidak kita lihat atau di belakang panggung. Dalam konsep talk show ini biasanya narasumber sebagai aktornya, host sebagai pengatur alurnya, dan penonton sebagai audiensnya. Artinya, apa yang kita lihat di televisi bukan sekedar spontanitas, memang sudah dikonsepkan. Tapi bisa jadi penampilan yang sudah dikelola ini merupakan strategi bagaimana konflik itu dibangun. Jadi, semuanya itu konflik yang dilakukan bukan spontan, tapi memang sudah diatur. Itu salah satu konsep dari dramaturgi. Lalu saya menemukan konsep lain, yaitu ada spektakel media. Dari Guy Debord yang mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, realitas berubah menjadi tontonan. Jadi konflik tadi itu merupakan sesuatu yang menarik untuk ditonton. Politik tidak lagi sekedar proses berpikir, tapi menjadi visual, ada dramatisnya, dan menarik perhatian. Jadi yang ditampilkan bukan hanya kebenaran, tapi apa yang menarik kira-kira untuk dilihat. Selanjutnya, di sini saya menggunakan perspektif ekonomi politik media. Kalau menurut Vincent Mosco itu kan ada 3 ya, kalau nggak salah itu ada komodifikasi, ada strukturasi, dan spasialisasi. Nah,
kali ini saya mengangkat mengenai komodifikasi, di mana media itu tidak netral. Media itu adalah industri. Dan dalam industri selalu ada kepentingan komodifikasi. Menurut Karl Marx, kita belajar bahwa sesuatu yang punya nilai guna bisa diubah menjadi nilai tukar. Dalam konteks ini, perdebatan merupakan produk yang baik, konflik akan dijadikan komoditas. Ditambah lagi pandangan Peter Golding dan Graham Murdoch yang menekankan bahwa isi media sangat dipengaruhi oleh kepemilikan, oleh iklan, dan kepentingan pasar. Menurut Pierre Bourdieu, televisi adalah alat kekuasaan yang simbolik. Artinya, media tidak hanya menampilkan realitas, tapi juga membentuk realitas itu sendiri. Kemudian Manuel Castells mengatakan bahwa politik hari ini dimainkan di ruang media. Artinya, aktor politik tampil bukan hanya untuk menyampaikan ide, tetapi juga untuk membangun citra. Selain itu, Dennis McQuail memaparkan media tidak pernah benar-benar netral. Jadi media itu selalu berada dalam relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan ideologi tertentu. Jadi komodifikasi ini untuk mengukur bagaimana konflik-konflik yang ditampilkan di dalam program 2 CCTV One ini itu sudah direkayasa berdasarkan kepentingan perusahaan, seperti itu. Lalu untuk memahami semua itu, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Paradigma ini terinspirasi dari pemikiran Jürgen Habermas yang melihat bahwa realitas sosial tidaklah netral, tapi penuh dengan kepentingan. Metode yang saya gunakan dalam studi kasus ini mengacu pada Robert Kagan, yaitu dengan melakukan analisis tayangan, observasi langsung, wawancara dengan tim produksi, dan melihat data rating. Tujuannya bukan sekedar melihat apa yang terjadi, tetapi memahami bagaimana dan kenapa itu terjadi. Di titik ini saya mulai melihat televisi dengan cara yang berbeda. Saya tidak lagi melihat siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi mulai bertanya, kenapa konflik ini ditampilkan? Lalu siapa yang diuntungkan? Dan yang terakhir, apa yang tidak ditampilkan? Dan yang penting, apakah saya sedang menonton realitas atau pertunjukan? Saya tidak mengatakan bahwa semua yang ada di televisi itu rekayasa, tapi tidak semuanya juga murni realitas. Sebagai penonton, kita punya pilihan, mau sekedar menikmati atau mulai memahami. Karena dunia hari ini bukan lagi siapa yang paling benar dan yang menang, tapi siapa yang paling menarik untuk ditonton dan mungkin tanpa sadar, kita semua adalah bagian dari panggung itu. Baiklah, sampai di sini podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di @iisipjakarta. Jadilah penonton yang cerdas dan kritis, jangan menelan mentah-mentah apa yang disajikan dengan media. Saya Silvana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.